Ikut game seru ini. Disinilah banyak sekali momen romantis di antara mereka berdua. Akhirnya mereka pun dapat memenangkan pertandingan ini, dan disinilah keromantisan mereka semakin parah. Seolah-olah dunia ini hanya milik mereka berdua. Benih yang menjadi kecambah kemarin kini sudah lumayan tumbuh tunas. Saat mereka asik pandang-pandangan, tiba-tiba dirusak oleh adiknya Mingtian. Scene berganti, di mana di sini Luoyan sedang asik dengan Yanan. Namun mereka diuntit salah satu siswa dari sekolahnya Luoyan. Kita namai Jum. Ya, Jum. Oke, lanjut. Luoyan dan Yanan latihan bersama dengan menaiki sebuah puncak, kurang lebih 100 meter tingginya. Akhirnya dengan susah payah mereka berdua pun sampai ke atas.
dimana di situ pemandangannya yang cukup menarik. Di sana Luoyan cukup apes karena minumannya dihabiskan oleh Yanan tanpa menyisakan setetes pun. Namun jangan khawatir karena Luoyan sudah terbiasa, ia sangat kuat. Kemudian Luoyan dan Yanan turun gunung. Di rumahnya, ayah Yanan cukup terlihat senang karena ia sukses membuat Yanan dekat dengan Luoyan. Kembali ke Yanan, di saat mereka turun, Luoyan menyelamatkan Yanan dari serangan ular. Yanan pun terlihat panik karena Luoyan tergigit ular. Namun Luoyan cengar-cengir, ia tahu bahwa ular itu tidak berbisa. Tanpa pikir panjang pun, Yanan menghisap bekas gigitan ular itu dan menyebabkan badannya gatal-gatal, sepertinya ia alergi. Singkat cerita, Mingtian berada di rumah makan ibunya Sunho. Ia membantu ibunya Sunho. Di saat bersamaan, teman waktu SMA yang sering membuli Mingtian datang ke warung ibunya Sunho. Dia memesan makanan cukup lumayan banyak. Namun, dengan sengaja ia mengatakan bahwa makanannya tidak enak plus tidak mau membayarnya. Namun, tanpa ia sadari, Luoyan ada di belakangnya. Dan semuanya pun clear berkat Luoyan. Saat pulang ke rumah, Mingtian cukup dibuat terkejut karena ada Pangyu di rumahnya dengan kedua adik-adiknya. Kemudian mereka semua makan malam bersama dan mereka pun pulang setelah kenyang. Keesokan harinya di latihan tinju, Luoyan memarahi si tukang bully. Dia sedikit diberi ceramahan bapak-bapak. Sementara itu, Pangyu ke perpustakaan. Ia sibuk sedang mencari buku resep masakan. Saat ia sedang asik membaca buku itu, dia cukup terkejut dengan tiba-tiba Mingtian ada di belakangnya. Scene berpindah, adiknya menerima paket dari seorang misterius. Paket itu berisikan makanan. Tanpa pikir panjang, adiknya pun memakan makanan itu. Tiba-tiba, adik perempuan Mingtian menelpon. Ia mengatakan bahwa mereka baru saja mendapat kiriman paket dari seseorang misterius. Mingtian pun bergegas pulang ke rumah. Xiaomi pun tiba dulu di rumah Mingtian. Ia terkejut dengan keadaan adik Mingtian yang sudah lemas. Akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Di saat itu juga, Xiaomi mengatakan kepada Mingtian bahwa adiknya sakit setelah makan makanan yang dikirim oleh orang misterius itu. Kemudian Mingtian menanyakan temannya yang mengantar paket itu. Dan akhirnya dia tahu siapa yang mengirim paket itu. Akhirnya Mingtian tiba di tempat orang yang mengirimkan paket misterius itu. Mingtian cukup marah besar. Dia pun diajak duel oleh si tukang kuntit alias Jum. Namun tanpa persiapan jelas, Mingtian kalah. Seketika itu juga, Luoyan menghentikan mereka. Di sini Luoyan memarahi mereka karena menghajar Mingtian. Singkat cerita, saat di rumah sakit, Sunho diberi mandat untuk memeriksa pencernaan adiknya, Mingtian. Lumayan cukup apes bagi Sunho. Di sekolah, Luoyan terjadi keributan karena Xiaomi memberitahukan kepada Pangyu dan Yanan bahwa Mingtian datang ke sekolah Luoyan dengan keadaan emosi. Mereka bertiga pun datang ke sekolah itu.
Ditambah Mingtian yang keluar sudah dalam keadaan bonyok, membuat suasana semakin memanas karena mereka bertiga tidak terima temannya dipukuli. Dan film pun bersambung. Bagi kalian yang suka, ya aku harap kalian tekan tombol subscribe agar aku terus semangat mengolah bahannya atau membuat videonya. Terima kasih. Pang the Movie.